Talango sudah terdampar di depan mata, namun untuk menjelajahi datar, bukit, lembah, serta hijau ranau dan lambai nyiurnya, aku masih perlu setapak lagi. Tanpa perahu-perahu dan kapal kecil ini, Talango masih berada di atas riak-riak ombak. Esang, itulah desa yang ditulis Cindy dalam suratnya kepadaku. Desa jujukan para tengkulak cabai dari Pamekasan, Sumeneb, dan Bangkalan. Hamparan cabai di Talango ini bagaikan emas 24 karat yang disiratkan ketika pusat cabai Brebes dan Jawa lainnya tergenang air. Di ujung Pulau Madura inilah para tengkulak sudah mengacak-ngacak angka tentang entar rugi atau untung berapa. Berbeda denganku, aku hanya mengacak tentang Cindy, gadis berwajah oval, rambut pendek, dan kulit kuning alis tebal. Aku menangkap wajah Cindy saat melintas di gang-gang sekitar Bukit Astatinggi. Ia bagai merak biru. Kepakan sayapnya mengibas bulu kudu dan mematok jantung hatiku. Geragap patokan itu benar-benar melumpuhkan daya cintaku dengan ramuan maduranya. Busur panah cintaku kemudian kulepaskan dari jemparingnya dan tepat mengenai ulu hatinya. Berikutnya, tepat di hari Valentine, Cindy terkapar di alun-alun kota Sumeneb. Saat itulah aku datang menghampirinya. Bersama dengan dentuman tem tunel di alun-alun kota itu, kupunguti rontokan bulu-bulunya, lalu kukemas rapi dalam jantung hatiku. Sejak itulah Sumeneb yang tadinya sepi menjadi ramai. Redup lampu di pojok-pojok kota jadi tempat yang aku habiskan waktu-waktu bersamanya. Aku juga mulai menyukai para penjual kaset yang memutar lagu-lagu Madura, meskipun aku tidak mengerti bahasanya. Bersama Cindy, hari-hari dan kota itu menjadi tepian surga yang semilirnya seolah tercipta khusus untukku. Katakanlah, meskipun musim diguyur hujan seharian, bumi dan langit seolah larut dalam dekapan musim yang merekahkan teratai ungu di pancuran kota itu. Pagi di Februari, Cindy mengajariku lagu Sapu Tangan Merah yang dilantunkan Yunus. Sapu tangan merah, tanda mata dari dikau, sebagai penawar rindu pada dirimu. Meskipun kau jauh ada di kota Jakarta, namun terasa dekat dari Madura. Dan yang paling aku sukai dari lagu ini adalah refnya. Duha lima se manis, manis rasana manggis, kenangan yang indah tetap terukir di mata. Duha lima seredin, potrana Bapak Modin, kenangan yang indah tetap terukir di mata. Kapan kembali hadir di sini, kita berjumpa lagi sambil nonton kerapan sapi. Sekianlah, hari-hari pun banyak yang aku habiskan bersama Cindy. Bagai sepasang menjangan, kami berdua berlarian menerobos memasuki wilayah Batang-Batang. Kami melewati orang-orang yang membakar batu putih, juga orang-orang yang menderek siwalan.
bahkan para pengrajin bonsai cemara udang. Kata Cindy, bonsai cemara udang ini harganya jutaan. Itu pun kewalahan melayani pesanan real estate di kota-kota besar Surabaya dan Jakarta. Pokoknya Sumenep ini berbeda dengan Jawa. Jawa hanya padat ditanami tebu. Sementara di Sumenep ini penghasil utama gula, dan dari tanah ini pula lahir seorang penyair Jawawi Imron yang melahirkan satu puisi berjudul Ibu. 2 jam pelesir bersama Cindy, waktu terasa pendek hingga kami berdua tiba di pantai Lombeng. Benar kata Yunus, dan pantai Lombengnya berpagar pohon cemara. Di atas pasir putih itu, Cindy lama duduk di sampingku. Pantai seolah tak henti berkisah tentang kepiting dan rajungan, serta kisah siput dan karang. Rambutnya tersisir angin meski sependek bahu. Cindy mengajakku menginjak deburan ombak. Sementara matanya yang teduh ia lempar jauh ke tengah samudra. Aku tidak mengerti apa yang diinginkannya, tapi sepertinya aku disuruh membacanya. Tiba-tiba pikiranku melayang bagai angin di atas samudra, menerka Cindy bagai aku menerka beberapa pertanyaan. Apa sih yang dikatakan samudra ketika kita berada di bibirnya? Tentang keluasankah yang aku harus melintasi meski tak menyeberanginya? Atau tentang kedalamankah yang aku terpaksa harus menyelami untuk menemukan ikan-ikan dan mutiara di dalamnya? Ataukah tentang kapal dan perahu sampan yang aku bisa saja dihanyutkan dan diombang-ambingkannya di tengah samudra? Atau bahkan tentang badai yang aku bisa ditenggelamkannya? Cindy kemudian berdiri. Lama sekali ia memandang laut. Ia seolah berbicara dengan laut. Agar tak mencampuri kekhusyukan dia berrelaksasi, aku menoleh ke belakang. Aku melihat bercak-bercak kaki kami berdua terukir di pasir putih. Begitulah kiranya bercak-bercak kaki para nelayan sekali ia berlabuh mengayun sampan, maka hanya 3 jawabnya. Pulang membawa ikan, membawa nama, atau cuma membawa sampan. Ingin rasanya waktu itu aku menjadi laut sehingga aku bisa mendengar seluruh keluh kesah hatinya. Demikianlah pantai aku habiskan bersama dengan derai cemara dan helai-helai rambut Cindy, bersama deburan ombak dan gelombang. Setelah isya tiba-tiba pintu nomor 9 terbuka. Mul dan Mamat pun menyelonong masuk. Mereka berdua masih SMA yang sekolah dan tidurnya pun dibiayai oleh Panti Tunas Harapan. "Permisi Kak," sapa Mul dan Mamat dengan khas sarung dan kopiahnya. "Besok habis Jumatan ada demo di alun-alun. Itu loh Kak yang protes rame-rame bawa spanduk." Begitu Mul dan Mamat menginformasikan sesuatu kepadaku. Aku pun segera mengambil sikap. Kalian tahu nggak jam segini ada radio yang memutar lagu-lagu hits anak negeri? Mereka berdua berpikir dan tak lama kemudian mereka, "Oh iya Kak, ada Kak. Itu Sancaka FM. Aku kenal sama penyiarnya. Aku sering datang membawa tembakau. Dia cantik Kak. Katanya tembakonya dibawa pulang ke Malang. Kalau liburan dikasihkan bapaknya." Demikian Mul dan Mamat menjawab beserta penjelasannya. "Oke, kalau begitu antarkan aku sekarang ke sana." Kami bertiga lalu menuju radio itu melalui gang-gang kecil. Kami mengendarai motor Durno. Itu istilah motor di Sumenep yang tanpa surat-surat. Dan motor Durno ini banyak didapat dari pelayaran. Makanya kami melewati gang-gang supaya tidak ketangkap polisi. Sambil berkelok-kelok, Mul juga bercerita tentang Durno ini.
Pernah kak, pas mengendarai Turno ini ada operasi Satlantas. Sebelum mendekati polisi, motornya saya hentikan, lalu saya jalan mundur. Maksudnya saya tuntun dengan jalan mundur kak. Polisi ternyata tetap saja menghampiri dan menanyakan surat-surat. Kemudian saya jawab, loh, motor yang ditilang itu undang-undangnya kan yang berjalan ke depan. Motor saya kan berjalan mundur. Pak polisi ketawa, lalu saya dilepaskan. Begitulah cerita mul yang membuat aku terpingkal-pingkal. Sesampai di Sancaka FM, mul pun melobi penyiar agar penyiarnya sudi membaca atensiku yang tulisan berupa puisi, upayaku untuk menggagalkan demo esok hari. Ternyata benar esok harinya. Pengaruh tulisanku di Sancaka semalam, demo hari Jumat itu dibatalkan. Esok harinya aku menghabiskan waktu bersama Cindy di alun-alun sambil menikmati ramainya pasar Senggol yang lagi marak bahwa di alun-alun manapun sedang ditempati pasar dadakan. Tiba-tiba ada 4 lelaki bertubuh kekar keluar dari warung soto Madura. 4 lelaki itu menghajar gua habis-habisan, dan setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Tapi aku mulai mendengar sayup dialog Cindy, Mul, dan Mamat. Tubuhku terasa sakit sekali, namun aku juga terasa hangat. Dan ketika aku membuka mata, wajah Cindy lah yang berada tepat dekat di depanku. Tampaknya Cindy sedang serius mengkompres memar-memarku ketika aku siuman semalaman. Disitulah wajah Cindy seperti lanskap putih yang sedang memutar sebuah film yang bercerita tentang bahwa ketangguhan seorang wanita tak akan sebanding dengan kecemasan atas keselamatan orang-orang yang dicintainya. Maksud ngapain sih bikin atensi? Jangan konyol. Yang menghajar Mas kemarin adalah para koordinator demo. Lantaran puisi Mas, demo menjadi gagal. Jelas dong mereka rugi. Sebab ketika demo berlangsung mereka hanya merekam, dan rekaman itu akan dikirimkan ke salah satu kedutaan besar, dan rekaman sekali demo itu mereka mendapat upah $60.000. Kerugian itulah yang menyebab mereka marah. Aku pun tergerakap oleh ucapan Cindy. Ia yang sebelumnya aku anggap sebagai gadis desa yang lugu, hidup di pedalaman Sumeneb, ternyata mengerti konstelasi perpolitikan nasional dan internasional melebihi para dosen UI. Satu lagi, Mas. Sejak Suramadu tidak bisa digagalkan oleh Kiai, negeriku ini akan menjadi milik orang asing, di mana tembakau-tembakau yang masih di sawah sudah akan dimiliki oleh dealer-dealer sebagai cicilan kredit motor mereka. Keteguhanku semakin kuat untuk meminang Cindy. Maka tepat di bulan Rajab tanggal muda, aku mengutarakan ingin meminangnya. Tangis Cindy tiba-tiba meledak di dadaku, dan itulah hal yang ditakutkan selama ini. Mas, aku belum pernah bercerita kepadamu. Dulu waktu kecil aku pernah dijadikan pendamping temanten. Ada 2 pendamping cewek di sebelah kiri dan 2 pendamping cowok di sebelah kanan. Nah, tradisi di sini pendamping cowok dan cewek itu jika sudah dewasa itu jika ingin menikah sudah tidak perlu ijab qabul. Artinya mereka sudah dinikahkan sejak kecil. Aku pun begitu. Sejujurnya, aku hanya akan bahagia jika hidup denganmu. Tapi itulah kenyataannya bahwa aku tidak bisa memilikimu. Tubuhku ini sudah terpasung oleh tradisi, namun cintaku tetap dibiarkan mengembara kemana-mana.